Chapter 616. Waktu berlalu saat musim semi pergi dan musim gugur tiba. Tanpa ada yang menyadarinya, 1 tahun penuh telah berlalu sejak pertempuran yang menggetarkan jiwa itu terjadi di Akademi Dalam. Selama 1 tahun ini, Akademi Dalam, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan selama pertempuran besar saat itu, benar-benar berubah. Dalam 1 tahun, ada siswa lama yang pergi dan lebih banyak lagi siswa baru yang datang. Seluruh Akademi Dalam masih dipenuhi dengan vitalitas. Setiap hari, ada banyak siswa yang mengeluarkan keringat seperti hujan saat mereka bekerja keras untuk mendapatkan kemuliaan, peringkat kuat. Seiring waktu mengalir melewati jari seseorang, kadang-kadang akan ada seseorang yang akan mengarahkan pandangan mereka ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, yang berdiri di sudut Akademi Dalam. Mereka mengingat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang secara bertahap terkubur jauh di dalam ingatan mereka. Mereka mengingat pemuda itu, yang berdiri seperti dewa dalam pertempuran itu, sebelum akhirnya jatuh dengan tenang, dan segera menghela nafas berulang kali. Jika orang itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkuat di Akademi Dalam selain Penatua pertama Sukian. Dalam 1 tahun ini, kecapi telah berubah menjadi merah dan pisang raja telah berubah menjadi hijau. Selama 1 tahun ini, kecepatan Akademi Dalam menyerap siswa baru menjadi jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena niat mereka untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, karena peningkatan jumlah orang, berbagai jenis faksi kecil juga mulai berulang kali muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Akademi Dalam adalah tempat yang tidak pernah kekurangan orang jenius. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun, ada cukup banyak faksi siswa baru yang berdiri dan masuk ke peringkat faksi teratas di Akademi Dalam. Siswa baru mudah sombong. Kesombongan ini dibiarkan hingga menjadi lebih intens terutama setelah mereka mendapatkan beberapa hasil. Namun, tidak peduli seberapa liar dan arogan faksi mahasiswa baru, mereka masih tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk memprovokasi faksi yang saat ini telah tumbuh menjadi makhluk yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa faksi ini paling banyak telah didirikan di Akademi Dalam selama 2 tahun, kekuatannya cukup untuk memandang rendah seluruh Akademi Dalam. Reputasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan beberapa dari mereka yang berada di tingkat penatua di Akademi Dalam untuk meliriknya. Namun, mereka tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena faksi ini disebut Gerbang Pan. Pendirinya adalah pemuda yang telah menyelamatkan seluruh Akademi Dalam saat itu. Namanya adalah sesuatu yang sangat familiar di mulut semua orang, bahkan sekarang. Xiao Yan. Sementara waktu berlalu di dunia luar yang hidup dan indah, waktu tampaknya tetap diam di dunia magma jauh di bawah tanah. Siapa yang akan peduli dengan aliran waktu di tempat tak bernyawa ini? Tentu saja, sepertinya ada pengecualian. Sekelompok besar api berwarna putih perlahan-lahan melayang jauh di dalam magma. Gugusan warna putih itu sangat menarik perhatian di dunia magma yang dipenuhi dengan warna merah cerah. Hanya dengan melihat lebih detail dan melihat lebih dekat, seseorang dapat menemukan bahwa tampaknya ada 2 tubuh samar-samar telanjang di dalam kumpulan api berwarna putih. Namun, kedua tubuh ini sangat sunyi. Sikap mereka yang tidak bergerak membuat mereka tampak seperti mayat. Tidak ada konsep waktu dalam dunia magma. Gugusan api ini tampak melayang tanpa tujuan hingga mencapai tujuannya. Meskipun ia merasa bahwa targetnya kali ini sulit untuk dikunyah, ia sangat sabar. 1 tahun hanyalah sesuatu yang berlalu seperti jentikan jari menurut pendapatnya. Ini adalah ruang yang benar-benar gelap dan hitam. Kegelapan itu sangat murni dan tidak memiliki sedikit pun cahaya. Sebuah kesadaran murni tampak seperti berjalan dalam tidur saat perlahan-lahan mengalir di dalamnya. Tidak ada titik awal dan tidak ada tujuan. Tidak ada yang tahu berapa lama itu melayang dalam kegelapan. Mungkin itu 1 tahun, mungkin beberapa dekade. Tidak ada yang tahu dengan jelas.
Namun, pada saat tertentu di kejauhan, cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba muncul di dunia hitam. Dipimpin oleh lampu hijau, kesadaran kacau yang melayang itu tampak seperti seekor kucing karena tanpa sadar perlahan-lahan melayang mendekat. Hanya ketika kesadaran kacau mendekati cahaya berwarna hijau yang samar, dia menyadari bahwa cahaya itu adalah nyala api berwarna hijau yang berkedip berulang kali. Nyala api itu tidak terlalu besar, tetapi memancarkan perasaan hangat yang menyusup ke dalam jiwa. Disinai oleh cahaya hangat itu, kesadaran yang kacau tampaknya perlahan-lahan terbangun. Semburan ingatan dengan cepat muncul, menyebabkan kesadaran akhirnya menemukan sesuatu yang awalnya miliknya. Saya masih hidup. Suara bergumam yang sangat samar terdengar dengan tenang di dunia yang hitam pekat ini. Segera, seluruh dunia gelap tiba-tiba mulai beriak intens. Tiba-tiba, beberapa utas cahaya menembus kegelapan dan memancar pada kesadaran itu, menyebabkan dia perlahan membuka matanya. Pria muda yang seperti mayat yang hanyut dalam api tiba-tiba menggerakkan jarinya. Segera, matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tiba-tiba. Di mana-mana dia melihat masih merah terang dalam ingatannya dan kumpulan api yang pernah dia takuti. Namun, setelah terbangun atau mungkin pulih dari kegelapan tanpa akhir, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, merasa bingung. Tubuh adilnya yang kuat tidak sedikit pun rusak. Jari-jarinya perlahan diperketat dengan cara yang agak asing. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Kehilangan itu perlahan menghilang dari matanya yang seperti tinta hitam. Pikiran pemuda telanjang itu tergerak. Tanpa memasuki kondisi latihannya, dia langsung bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam tubuhnya. Jalur Qi yang telah menjadi terdistorsi dan kering sebelum dia kehilangan kesadaran adalah seperti banyak pipa jernih yang memancarkan cahaya fluoresen yang redup. Meskipun mereka tidak bergerak, dia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa jalur Qi yang saat ini ada di tubuhnya memiliki semacam transformasi drastis dibandingkan dengan masa lalu terlepas dari apakah itu dalam hal ketangguhan atau lebar. Pikiran Xiaoyan bergeser dari jalur Qi dan perlahan menyapu seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan titik yang menunjukkan tanda-tanda lemah. Sebaliknya, tubuhnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia bahkan berpikir bahwa kemungkinan kekuatan bertarung yang bisa dilepaskan tubuh fisiknya mungkin lebih kuat dan lebih menakutkan daripada serangannya setelah menggunakan Doqi di masa lalu. Itu benar, Doqi. Pikiran Xiaoyan bergerak tiba-tiba dan langsung muncul di dalam pusaran. Seluruh keberadaannya tiba-tiba menjadi tumpul saat dia melihat pusaran yang benar-benar kosong. Di mana kristal Do? Di mana Doqi? Wajahnya yang baru saja mendapatkan kembali warna merah darah yang halus sekali lagi menjadi putih pucat. Setelah pernah mengalami hidup tanpa Doqi, dia dengan jelas memahami pukulan menakutkan seperti apa kehilangan Doqi-nya. Pada saat pikiran Xiaoyan kesurupan karena hilangnya Doqi-nya secara aneh, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera sangat terkejut melihat Doqi yang kuat seperti banjir tiba-tiba melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengalir ke jalur Qi yang seperti kristal. Urat yang jernih dan hampir transparan tampaknya telah lama membangun bendungan, memungkinkan Doqi yang bergelombang mengalir dan mengisinya. Pembuluh darah menyusut dan melebar, memancarkan semacam tangisan gembira yang tidak bisa didengar. Doqi ini, Xiaoyan tercengang saat dia fokus pada Doqi yang melonjak seperti air banjir. Dia jelas merasakan Doqi ini muncul dari seluruh tubuhnya. Itu berbeda dari masa lalu di mana itu akan muncul hanya setelah rotasi pusaran. Pemuda itu mengedipkan matanya. Setelah memulihkan kewaspadaannya, dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu. Pikirannya menarik diri dari tubuhnya. Dia perlahan merentangkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengencangkannya. Ketika dia mengepalkan telapak tangannya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sekelompok energi merah menyala muncul dengan cara yang aneh sebelum muncul di telapak tangannya.
Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata hitam gelap pemuda itu. Setelah itu, dia menyebarkan energi di telapak tangannya dan bahunya bergetar lembut. Doki tiba-tiba melonjak di dalam tubuhnya sebelum akhirnya mengikuti rute vena yang aneh dan keluar dari punggungnya. Peng! Sayap api berwarna hijau tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya. Mereka memiliki busur yang radiusnya lebih dari 10 kaki dan muncul seperti sayap burung phoenix, tampak cantik dan menakjubkan. Transformasi Doki menjadi sayap. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit. Matanya mengamati sayap api berwarna hijau yang memanjang dari punggungnya. Dia tidak menggunakan teknik dou terbang dan juga tidak menggunakan teknik rahasia. Selain itu, dia tidak perlu meminjam kekuatan siapapun. Dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan transformasi Doki ini menjadi sayap. Ekspresinya tampak agak linglung. Api hijau bersinar di wajahnya yang halus dan tampan, yang saat ini menunjukkan kedewasaan tambahan. Segera, busur diam-diam menyebar dari sudut mulutnya. Dia jelas mengerti apa artinya bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk mengubah Doki menjadi sayap. Ini menunjukkan bahwa mulai sekarang, Xiao Yan benar-benar melangkah ke kelas yang kuat di benua itu. Guru, sepertinya takdir belum memutuskan kita guru dan murid. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan menggosok cincin hitam pekat di jarinya sambil tertawa pelan. Tatapan Xiao Yan melayang di atas jari-jarinya sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Dia segera bergumam tidak pasti, cincin penyimpanan telah menghilang. Xiao Yan merajut alisnya dan mengangkat matanya. Dia segera menyapu satu putaran di sekelilingnya hanya untuk mengangkat alisnya segera. Dengan putaran telapak tangannya, dia mengeluarkan kekuatan isap, menyebabkan tumpukan benda jatuh dan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Mata Xiao Yan menyapu penguasa Suan berat, beberapa gulungan dan beberapa hal lain di depannya. Dia menyadari bahwa semua pil obat dan bahan obat di dalam cincin penyimpanan tampaknya telah menghilang. Mungkin ini alasan aku bisa pulih, Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Ini karena dia menemukan bahwa teratai hijau yang ada di bawahnya juga telah lenyap. Sepertinya hal-hal yang hilang ini ada hubungannya dengan pemulihannya. Xiao Yan untuk sementara tidak terganggu oleh semua hal ini. Dia melemparkan pandangannya ke sisi lain. Di tempat itu, kecantikan menyihir yang benar-benar telanjang menutup matanya. Ular dan roh manusia di atas kepalanya sebagian besar sudah menyatu pada saat ini. Tampaknya dengan sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan roh dan menempati tubuh ini. Sepertinya Ratu Medusa lebih unggul dalam penggabungan roh ini. Namun, mereka awalnya satu. Heaven Swallowing Python, lahir karena dia saat dia hidup karena Heaven Swallowing Python. Xiao Yan merasa ragu-ragu saat dia melihat penggabungan Ratu Medusa yang sangat mulus. Akhirnya, dia membuang pikiran itu. Wanita ini mungkin temperamental tetapi dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan secara alami akan sangat takut padanya ketika Yao Lao tertidur. Sekarang, bagaimanapun, dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, Xiao Yan sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, tidak lagi semudah membunuhnya seperti di masa lalu di mana membunuhnya semudah membunuh semut. Ini adalah celah antara Dou Wang dan Dou Ling. Di mata orang yang benar-benar kuat, hanya seseorang yang telah mencapai kelas Dou Wang yang bisa disebut kuat. Semua orang di bawah Dou Wang adalah seekor semut. Kata-kata ini tidak bohong. Api hati jatuh tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan sedang merenung. Segera, sepasang cahaya hijau samar perlahan muncul. Desisan marah segera terdengar ketika sepasang cahaya hijau itu menyapu ke arah Xiao Yan yang hidup. Cahaya itu segera meningkat dan sekelompok api hati yang intens sekali lagi muncul dengan aneh di hati Xiao Yan sebelum terlibat dalam penghancuran yang disengaja. Ekspresi Xiao Yan juga berubah sedikit saat nyala api hati muncul di dalam tubuhnya.
Pada premis bahwa dia hampir terbunuh oleh api hati jatuh, dia saat ini juga sangat takut dengan api hati. Namun, saat dia buru-buru menggerakkan dokinya sebagai persiapan untuk menekan api hati, dia terkejut menyadari bahwa meskipun sekelompok api jantung keluar untuk mengeluarkan suhu tinggi yang menakutkan, itu tidak menyebabkan Xiao Yan salah satu dari yang diharapkan, kehancuran atau rasa sakit yang hebat. Sebaliknya, itu menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Xiao Yan mengusap rambut hitamnya yang telah tumbuh kembali. Wajahnya bingung, jangan bilang aku sudah terbiasa dibakar. Yao Lao sudah tertidur sehingga secara alami tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Namun, karena Xiao Yan telah menemukan bahwa api hati jatuh tidak lagi berpengaruh banyak padanya, maka sudah waktunya untuk menagih hutangnya. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dua titik cahaya hijau samar. Senyum tebal dengan cepat berkembang dari sudut mulutnya. Chapter 617. Api hati jatuh segera tampak marah karena mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Cahaya hijau samar yang melayang itu menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dengan malas dan mengangkat kepalanya ke arah cahaya hijau. Dia tertawa, Apa kau tidak puas setelah membakarku begitu lama? Cahaya hijau samar menjadi semakin intens. Ketika desisan marah muncul sekali lagi, cahaya melingkar yang tampaknya terbuat dari batu giok tiba-tiba muncul di permukaan api hati jatuh. Cahaya giok mengalir perlahan, tampaknya memiliki roh. Tidak lama setelah cahaya giok muncul, gugusan api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dinding api di sekitarnya sebelum akhirnya membungkus Xiao Yan dari segala arah. Selain itu, api hati jatuh sekali lagi memanggil api jantung yang ganas dan intens di dalam tubuh Xiao Yan selain dari serangan luar yang kuat. Dari kelihatannya situasinya, jelas ingin benar-benar menghabisi Xiao Yan yang keras kepala ini melalui serangan dari dalam dan luar. Taktik ini lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan nyala api tak terlihat yang datang menyerbu. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan memblokir semua api yang tak terlihat, menjauhkannya. Xiao Yan hendak mengarahkan doki untuk membungkus api hati di dalam tubuhnya, yang memiliki kekuatan penghancur terbesar. Ketika dia tertegun menemukan bahwa fluoresensi aneh tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat nyala api hati menyebar. Setelah disinai oleh fluoresensi, nyala api hati, yang berisi suhu yang sangat tinggi, tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya saat ia menyusut kembali dengan cepat. Dalam beberapa kedipan mata, itu menyusut sampai benar-benar menghilang di bawah cahaya fluorescen ini. Ini adalah... Xiao Yan berteriak kaget dan bingung. Dia melihat cahaya fluorescen aneh di dalam tubuhnya dan merasa agak bingung. Dari mana datangnya benda ini? Bahkan, api hati jatuh, takut akan itu. Setelah tidur nyenyak yang lama itu, Xiao Yan secara alami tidak menyadari semua hal yang telah terjadi di dalam tubuhnya. Cairan aneh yang dicampur dari teratai hijau, bahan obat dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya berhasil menyembuhkan dan memperkuat tubuh Xiao Yan yang rusak parah selama pertarungan dengan api hati, tetapi ketahanannya terhadap nyala hati juga menjadi semakin besar seiring dengan arus waktu. Pada akhirnya, pertarungan bola-balik di dalam tubuh pada dasarnya menjadi kemenangan sepihak. Dengan ketidakefektifan bertahap dari nyala hati, cairan obat aneh itu perlahan menembus setiap sudut tubuh Xiao Yan. Cahaya fluorescen adalah sesuatu yang dipancarkannya saat bertemu dengan musuh lama. Resistensi yang dimiliki cahaya fluorescen ini terhadap nyala api hati dari api hati jatuh adalah sesuatu yang diperoleh selama pemanggangan yang panjang dan bertahap. Seseorang bisa secara belak-belakan mengatakan bahwa selama tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari cahaya fluorescen ini, efek pembakaran api hati dari api hati jatuh akan sangat berkurang.
Ini adalah dukungan terbesar Xiaoyan saat melakukan serangan balik dengan api hati jatuh. Nyala api di sekitar tubuh Xiaoyan membakar dengan intens, melepaskan suhu yang menakutkan. Pria muda yang telanjang di dalamnya mengungkapkan senyuman hangat. Sulit membayangkan bahwa dia pernah mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian saat dipanggang oleh api semacam ini sebelum dia terbangun. Xiaoyan akhirnya melepaskan beban berat di dalam hatinya saat dia merasakan nyala api hati menjadi semakin lemah secara bertahap setelah terkena cahaya fluorescen yang aneh ini. Meskipun dia tidak yakin tentang hal-hal aneh apa yang telah terjadi saat dia tertidur lelap, dia memahami satu hal, api hati jatuh adalah sesuatu yang tidak lagi menakutkan baginya. Sungai itu mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Selanjutnya, mari kita ubah posisi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk tersenyum ke arah cahaya redup. Rasa kagum merembes dari gigi putih itu. Mendesis. Suara mendesis tajam membawa kemarahan saat itu terdengar. Dua lampu hijau samar itu tiba-tiba membumbung tinggi, dan sekelompok besar api putih yang tak terlihat tiba-tiba muncul ke permukaan. Mengikuti kemunculan gugusan api ini, magma merah terang di luar tiba-tiba mulai mendidih. Jumlah semburan yang tak terhitung jumlahnya bergejolak tanpa henti sebelum mereka dengan cepat meledak terpisah, memancarkan gelombang samar racun api dan panas. Orang yang keras kepala, Xiaoyan tertawa dingin saat melihat pembalasan intens ini oleh api hati jatuh. Dengan gerakan segel tangan, nyala api berwarna hijau yang tersisa di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyusut dengan cepat ke dalamnya. Dengan mundurnya api hijau, nyala api tak terlihat yang mengelilinginya di luar datang menerkam seperti serigala rakus. Saat mereka hendak melakukan kontak dengan tubuh Xiaoyan, gelombang cahaya fluorescen aneh perlahan dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Saat api tak terlihat bersentuhan dengan cahaya fluorescen, ia bertindak seperti tikus yang baru saja melihat kucing atau seperti salju yang bertemu minyak mendidih. Ini dengan cepat melarikan diri kembali. Bahkan api keputihan yang baru saja dipanggil oleh api hati jatuh, juga memiliki riak yang terbentuk di permukaan. Jelas, gelombang cahaya fluorescen itu adalah sesuatu yang sangat mereka takuti. Cahaya fluorescen aneh telah mengandalkan kompatibilitas khususnya sendiri dalam pertarungan panjangnya dengan api hati jatuh, sebelum secara bertahap berubah menjadi musuh sejati yang terakhir. Mata Xiaoyan berkedip lembut saat dia melihat nyala api yang tak terlihat dengan cepat mundur. Mata hitam pekat itu benar-benar memiliki seberkas cahaya fluorescen yang aneh. Dunia yang muncul di depannya segera berubah drastis saat matanya dipenuhi dengan cahaya fluorescen. Meskipun dunia masih merah cerah, api hati jatuh di sekelilingnya perlahan berubah transparan. Melalui tubuh transparan ini, sekelompok ular api seukuran telapak tangan agak keputihan berkelebat berulang kali. Mata ular kecil itu dipenuhi dengan api yang tak terlihat. Saat pupilnya berputar, ia memberikan penampilan yang sangat cerdas. Jelas sekali, ular kecil ini memiliki kecerdasan. Ular kecil itu juga tampaknya telah menemukan Xiaoyan saat yang terakhir sedang mengawasinya. Cahaya yang kuat segera muncul di mata ular itu. Gelombang api yang tak terlihat menakutkan perlahan naik dari tubuhnya. Disinilah inti dari api hati jatuh berada. Mata Xiaoyan berkedip perlahan saat dia tertawa lembut. Meskipun sekumpulan besar api di sekelilingnya tampak seperti api hati jatuh, dia harus menemukan posisi inti jika dia ingin menerobos. Ular api kecil itu adalah tempat inti ini berada. Selama Xiaoyan menangkapnya, dia akan benar-benar menangkap api hati jatuh. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangan panjangnya. Dia mengangkat sudut mulutnya. Api hijau yang kuat membungkusnya dengan kuat. Cahaya fluorescen yang pekat muncul setelah pembungkus api, menutupi api hijau dengan lapisan lain. Tangan Xiaoyan berbentuk cakar karena sedikit melengkung. Dia tersenyum ke arah tempat ular api kecil itu bersembunyi. Melihat senyum Xiaoyan, ular api kecil itu
yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, merasakan perasaan tidak menyenangkan. Itu mengayunkan ekornya, dan tubuh mungilnya bergerak ke segala arah dengan cara seperti kilat, mencoba menggunakan ini untuk bersembunyi dari tatapan Xiaoyan. Terlepas dari bagaimana itu berputar-putar, itu pada akhirnya di dalam wilayah api di sekitarnya. Itu hanya bisa mengendalikan api di sekitarnya untuk pergi bersamanya jika benar-benar ingin melarikan diri. Jika itu masalahnya, bagaimanapun, niat menelan dan memurnikan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Meskipun api hati jatuh memiliki kecerdasan, itu masih membutuhkan evolusi yang panjang untuk mencapai pemikiran berpikiran terbuka yang dimiliki manusia. Kamu ingin melarikan diri. Setiap tindakan ular api kecil itu terlihat jelas melalui mata yang dipenuhi dengan cahaya fluorescen. Xiaoyan tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tetap diam sementara cahaya berwarna perak samar membawa suara guntur yang lemah muncul di bawah kakinya. Tubuh Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar. Bayangan seperti substansi tetap ada di tempat sementara sosoknya muncul di depan dinding api dengan cara seperti hantu. Tinjunya yang terbungkus oleh api hijau dan lampu fluorescen terulur dengan keras, dan itu membor ke dinding. Segera dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat melesat dan mundur. Mendesis. Tubuh Xiaoyan secepat hantu. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah bergegas kembali ke tempat aslinya dan benar-benar menyatu dengan bayangan yang belum sepenuhnya menghilang. Namun, kali ini, ada seekor ular api kecil yang berjuang dengan liar di tangan kanannya yang terbungkus oleh cahaya fluorescen. Suara mendesis tajam bergema berulang kali. Tembok api di sekitarnya juga menjadi jauh lebih ilusi setelah ular api kecil ditangkap. Namun, itu tidak pecah karena ini. Mata Xiaoyan membawa panas liar saat dia menatap tajam ke ular api kecil berwarna putih krem di tangannya. Ekspresi kegembiraan yang gila tanpa sadar terbentuk di wajahnya. Benar-benar tidak terduga bahwa tidak hanya dia tidak kehilangan nyawanya dalam situasi di mana kematian sudah dekat, tetapi dia juga secara tidak sengaja maju menjadi Dewang. Sekarang, dia bahkan berhasil dengan mudah menangkap api hati jatuh. Dikatakan bahwa seseorang mencari kekayaan dalam situasi berbahaya. Kata-kata ini memang benar. Meskipun tangan Xiaoyan diisolasi oleh nyala api hijau dan cahaya fluorescen, suhu yang dipancarkan dari tubuh api hati jatuh masih menyebabkan tangan Xiaoyan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Ini menyebabkan Xiaoyan agak bersukacita. Jika dia kekurangan salah satu dari cahaya fluorescen yang aneh dan api hati jatuh, sepertinya dia tidak akan berdaya melawan api hati jatuh ini. Bagaimanapun, nyala api yang telah terkumpul dari jumlah tahun yang tidak diketahui benar-benar terlalu menakutkan. Namun, Xiaoyan berhasil menangkapnya. Berikutnya, adalah langkah yang paling penting, memperbaiki dan menelan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke ular api kecil yang berjuang dengan liar di dalam cahaya fluorescen. Rasa kagum perlahan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam pekat di jarinya saat dia bergumam pelan, "Guru, lindungi murid ini agar berhasil menyempurnakannya, keberhasilan dan kegagalan akan ditentukan oleh ini." Xiaoyan harus menyelesaikan api hati jatuh ini jika dia ingin melarikan diri dari magma yang luas ini. Xiaoyan tidak ragu-ragu setelah suaranya terdengar. Tubuhnya duduk, dan dia menyilangkan kakinya saat digantung. Api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Di bawah pembakaran liar dan ganas oleh nyala api hijau, ular api kecil itu perlahan tenggelam. Akhirnya, itu mengikuti tangan Xiaoyan dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoyan langsung menegang setelah masuknya api hati jatuh. Pertempuran besar yang sebenarnya akhirnya akan dimulai. Jika Xiaoyan mampu memurnikan dan menelan api surgawi, kedua ini, kemungkinan kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Mantra api misterius itu benar-benar akan memasuki tahap yang matang.
Manfaat yang akan diperoleh Xiao Yan dari menanggung ini tidak ada bandingannya. Jika Xiao Yan gagal menanggungnya, dia mungkin akan sepenuhnya berubah menjadi debu dari sisa gelombang yang dipancarkan dari tabrakan dua jenis api surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah keajaiban lain akan muncul, sepertinya dia tidak akan diselamatkan. Chapter 618. Api hati jatuh, segera melepaskan suhu yang menakutkan saat memasuki tubuh Xiao Yan. Di bawah suhu tinggi ini, Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas mendidih, menghasilkan rasa sakit yang membakar meskipun memiliki perlindungan dari cahaya fluoresen yang aneh dan api surgawi miliknya. Esensi dari api hati jatuh ini mungkin tidak besar, tapi baru terbentuk setelah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, suhunya luar biasa. Meskipun rasa sakit yang membakar sekali lagi muncul di dalam tubuhnya, itu tidak sampai pada tingkat di mana tidak mungkin untuk bertahan setelah Xiao Yan mengalami rasa sakit yang hebat yang lebih buruk dari kematian terakhir kali. Dia dengan paksa menstabilkan pikirannya. Api hijau yang melonjak mengalir keluar dari tubuhnya dan segera membentuk-bentuk jaring sebelum mengelilingi api hati jatuh, yang menyebabkan kehancuran di dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, api hati jatuh, jelas masih memiliki kesadarannya sendiri meskipun telah diserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu licik karena bergoyang ke segala arah setelah dikelilingi oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang menakutkan tidak lagi menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit sampai ke titik di mana dia tidak lagi ingin hidup. Namun, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menyebabkan frustrasi terbentuk di hati seseorang jika ini berkepanjangan. Penangkapan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghentikan tindakan tidak berguna ini. Menyeret keluar dengan cara ini tidak berguna. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangkap Anda. Pikiran Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Benang cahaya fluoresen yang pekat tiba-tiba merembes keluar dari seluruh tubuhnya sebelum menyebar ke setiap sudutnya. Disinai oleh cahaya fluoresen, api hati jatuh, yang bergerak dengan cara yang aneh, akhirnya menjadi sedikit lambat. Xiao Yan mengambil kesempatan ini dan menggunakan api inti teratai hijau untuk membungkusnya. Api hati jatuh tidak menyerah meskipun dikelilingi oleh api hijau. Sebaliknya, ia mulai berjuang dengan intens, seperti binatang buas yang dipenjara. Itu berulang kali memancarkan suhu yang menakutkan. Di bawah suhu yang semakin intens itu, wajah Xiao Yan yang awalnya tenang perlahan mengungkapkan rasa sakit. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau bersiul di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu dengan cepat bergerak dan membentuk bola api hijau cerah. Bagian dalam bola api adalah api hati jatuh, yang berjuang dengan semua kekuatannya dalam upaya untuk melarikan diri. Pikiran Xiao Yan melewati nyala api dan membawa ketegasan saat dia menyaksikan api hati jatuh di dalamnya. Pikirannya berbalik dan nyala api menggelinding. Segera, gelombang api hijau menyebar sebelum akhirnya menjadi seperti banyak terowongan yang dimasukkan ke dalam api hati jatuh, seukuran telapak tangan. Setelah mengalirnya nyala hijau, kelompok api hati jatuh itu mulai merasa terancam. Itu segera menggelinding dengan intens. Namun, karena berbagai intersepsi dari api inti teratai hijau, sulit untuk melarikan diri dari kunci seperti jaring ini tidak peduli bagaimana ia melompat dan meronta. Pada saat ini, api hati jatuh sudah memiliki keinginannya sendiri. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menghapus keinginannya jika dia ingin menelan dan memurnikannya. Jika tidak, menelannya dengan paksa hanya akan menimbulkan perlawanan antara dua jenis api surgawi. Jika mereka meletus pada saat itu, orang yang paling tidak beruntung adalah dia. Tindakan Xiao Yan ini mengendalikan api inti teratai hijau untuk sepenuhnya menghilangkan kehendak api lainnya. Api hati jatuh juga jelas tentang niat Xiao Yan. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk melawannya. Namun, saat ini,
itu sudah menjadi ikan di talenan. Itu semua terserah Xiaoyan apakah akan membunuhnya atau memotongnya. Segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah siklus pasang surut. Sebelumnya, api hati jatuh bisa saja memperbaiki Xiaoyan, tetapi gagal karena berbagai alasan. Pada saat ini, giliran Xiaoyan yang mengambil keputusan. Dengan taktiknya, wajar jika dia tidak menyerah. Pembalasan dari api hati jatuh tidak banyak berguna. Setelah api inti teratai hijau dituangkan tanpa henti, perlawanan dari api hati jatuh secara bertahap berkurang. Namun, ini setidaknya mengirimkan pesan ke Xiaoyan. Keinginan api hati jatuh sudah mulai terkikis oleh api inti teratai hijau. Xiaoyan tiba-tiba bisa mendengar suara samar dari api hati jatuh selama erosi. Meskipun dia tidak yakin apa kata-kata spesifik dari suara ini, rasa memohon belas kasihan sangat jelas. Memohon belas kasihan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat dengan cara yang padat dan dingin. Dia tertawa dingin. Dulu, mengapa saya tidak melihat Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami ketika Anda sedang memperbaiki guru dan saya? Jika bukan karena keberuntunganku, kemungkinan besar aku akan ditelan olehmu. Pikiran Xiaoyan bergerak setelah suara itu terdengar. Kecepatan di mana api hijau dilepaskan menjadi semakin cepat dan ganas. Xiaoyan tanpa ekspresi, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh upaya api hati jatuh untuk memohon belas kasihan. Erosi berlangsung sangat lambat, namun Xiaoyan tidak terburu-buru. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api surgawi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di alam. Waktu yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan keinginannya sendiri adalah beberapa tahun yang menakutkan. Mencoba menghapus ini mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi seseorang akan melamun jika ada yang mengira mereka bisa mencapainya dalam waktu singkat. Waktu secara bertahap mengalir di bawah erosi yang tumpul ini. Xiaoyan juga tampak seperti biksu tua yang bermeditasi, tidak terpengaruh oleh apapun di dunia luar. Dia mengumpulkan pikirannya dan menempatkan semua perhatiannya pada kumpulan api putih krem itu. Korosi yang lambat seperti itu berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin sebulan, mungkin lebih lama. Konsep waktu menjadi sangat kabur di tempat ini. Api hijau sedang berputar tanpa mengetahui kelelahan di dalam bola api hijau. Gugusan api putih krem itu juga telah berubah ke keadaan hening dan damai saat ini dibandingkan dengan perjuangan dan perlawanan yang intens di masa lalu. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa kehendak api hati jatuh secara bertahap menghilang. Retak. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di dalam tubuh yang tenang itu. Setelah munculnya suara ini, pikiran tenang Xiaoyan juga melompat dengan keras. Dia berbalik ke arah api hati jatuh, yang dibungkus oleh lapisan api hijau. Pada saat ini, api hati jatuh ditangguhkan di dalamnya. Gugusan putih krem itu hangat dan damai. Benang kemauan dalam api hati jatuh, yang awalnya diisi dengan sifat ofensif dan destruktif, akhirnya menghilang setelah korosi berkepanjangan oleh Xiaoyan. Api hati jatuh saat ini muncul seolah-olah baru saja lahir, dan tidak memiliki sifat ofensif sedikitpun. Apakah kita akhirnya berhasil? Pikiran Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak aktif setelah lenyapnya kesadaran api hati jatuh. Meskipun dia tidak benar-benar menghitung waktunya, dia samar-samar dapat merasakan bahwa erosi kali ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, itu jauh lebih baik daripada terjebak di sini selamanya. Xiaoyan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pikirannya bergerak, dan bola api hijau yang membungkus api hati jatuh dengan cepat menghilang. Api hati jatuh itu juga ditangguhkan dengan tenang. Suhunya diturunkan sedemikian rupa sehingga Xiaoyan tidak lagi merasakan sakit yang membakar. Selanjutnya, itu harus menjadi penyempurnaan. Xiaoyan tersenyum saat dia menyaksikan klaster api hati jatuh.
Pikirannya mengendalikan gugusan api hati jatuh, dan perlahan-lahan memindahkannya ke nadinya. Setelah itu, dia mulai memindahkannya di sepanjang rute mantra api, dan dengan tenang mengedarkannya. Penyempurnaan api hati jatuh tanpa kesadarannya jauh lebih mudah dari yang diharapkan Xiao Yan. Mungkin ini karena tubuhnya telah dibakar oleh api sialan itu untuk waktu yang lama, menghasilkan pemahaman diam-diam yang samar-samar terbentuk di antara keduanya. Bagaimanapun, penyempurnaan api hati jatuh kali ini lebih halus daripada saat Xiao Yan pertama kali menyempurnakan api inti teratai hijau. Tentu saja, meski prosesnya mulus, ada kemiripan dengan erosi dari api hati jatuh. Kemiripannya adalah bahwa itu masih lambat-lambat sampai memberi seseorang perasaan akan runtuh. Untungnya, tidak peduli betapa lambatnya proses itu, paling tidak, akhirnya akan mencapai tujuannya. Xiao Yan sekali lagi terbangun dari keadaan tidak aktifnya saat api hati jatuh berhasil disempurnakan. Pikirannya sedang menyaksikan api hati jatuh mengalir dalam jalur ki-nya. Sukacita perlahan naik dari dalam hatinya sebelum akhirnya menyebabkan senyum bahagia muncul di wajah pemuda itu. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mengontrol penggabungannya dengan api inti teratai hijau. Setelah memperbaiki api hati jatuh, dia memahami dengan jelas bahwa langkah ini adalah yang paling penting dalam praktik mantra api, dan juga langkah paling berbahaya. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan mengamati api keputihan yang membungkusnya. Dia tertawa lembut. Saat ini, nyala api yang awalnya memiliki kekuatan ofensif yang besar terhadapnya telah menjadi seperti lengannya. Memerintah itu sangat mudah tanpa perasaan lesu. Tatapan Xiao Yan beralih ke keindahan yang menyihir di dalam nyala api. Yang terakhir masih dalam keadaan di mana roh digabungkan. Namun, dari melihat roh yang semakin mirip substansi di atas kepalanya, terlihat jelas bahwa dia sudah memasuki tahap akhir. Mungkin hanya dalam waktu singkat Ratu Medusa ini akan memiliki kendali penuh atas tubuh itu. Pada saat itu, dia benar-benar akan melakukan transformasi total dan berubah menjadi orang yang sangat kuat dari kelas Dozong. Mata Xiao Yan dengan sembarangan menyapu tubuh Ratu Medusa yang cantik dan telanjang sebelum dengan cepat memindahkannya. Wanita ini sepenuhnya dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa terhadap pria. Bahkan tanpa bergerak, seperti yang terjadi saat ini, dia masih menyebabkan api jahat melompat ke dalam hati seseorang. Xiao Yan akhirnya mengendalikan pikirannya setelah terdiam selama beberapa waktu. Ekspresinya serius saat dia mengulurkan hatinya jauh ke dalam tubuhnya, dan mulai mencoba langkah terakhir yang sangat kritis ini. Chapter 619. Penggabungan dari api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Jika dia berhasil menggabungkan kedua jenis api yang berbeda ini, kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan sangat melambung, tetapi mantra api juga akan berkembang pesat. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan sekali lagi akan membuat kemajuan besar. Namun, jika dia gagal, nasibnya akan lebih sengsara dari yang terakhir kali. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai melampaui penebusan. Mantra api mampu memberi orang kemampuan untuk mengendalikan beberapa jenis api. Seseorang yang telah memperoleh kemampuan seperti itu juga harus membayar harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari orang biasa. Api berwarna krem mengalir dengan ganas dengan cara seperti semburan dalam jalur ki yang jernih. Setelah benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan, itu tampak seperti bayi yang patuh yang tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap perintahnya. Itu benar-benar kosong dari sikap liar yang dimilikinya sebelumnya. Pikiran Xiao Yan mengendalikan api hati jatuh saat mengikuti jalur ki-nya dan mengalir. Setelah ini berlanjut selama beberapa sirkulasi, perlahan-lahan menjelajahi jalur ki-nya sebelum mengalir ke bagian dalam pusaran yang telah menjadi benar-benar kosong. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat api hati jatuh benar-benar memasuki pusaran. Pikirannya bergerak, dan dia bisa melihat api berwarna hijau segera mengalir ke segala arah dari
roh penerimaan, di tengah, yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Menyusul kemunculan api inti teratai hijau, api hati jatuh, yang awalnya tenang, mulai mendidih. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika dua jenis api surgawi bertabrakan, itu akan menjadi kasus menelan pihak lain atau ditelan olehnya. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, saat api inti teratai hijau muncul, api hati jatuh masih dapat mengandalkan nalurinya untuk bersiap membuat masalah meskipun ditekan oleh Xiao Yan. Tentu saja, api hati jatuh bukanlah satu-satunya yang siap menimbulkan masalah. Api inti teratai hijau, yang biasanya patuh yang telah menyelamatkan Xiao Yan dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berguling dan melompat. Nalurinya mendorongnya untuk memiliki keinginan untuk menelan api surgawi di depannya. Dengan cara itu akan menjadi lebih kuat. Tidak heran selalu dikatakan bahwa seorang alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Hal ini tidak terduga bahwa perlawanan mereka terhadap satu sama lain sebenarnya begitu kuat. Xiao Yan tak berdaya berbicara di dalam hatinya saat ia menekan bergulir dan melompat dari api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Jika saya tidak memiliki mantra api, mencoba menggabungkan mereka bersama-sama sama saja dengan menyalakan api untuk membakar diri sendiri. Xiao Yan mengulangi. Dia baru saja menggerakkan pikirannya ketika Doqi yang kuat dengan cepat muncul dari tubuhnya. Ini menyelesaikan siklus saat mengikuti rute mantra api, sebelum dituangkan dengan hati-hati ke pusaran. Itu menjadi seperti garis batas yang berdiri di antara api hati jatuh dan api inti teratai hijau. Selanjutnya mari mulai merger. Pikiran Xiao Yan dengan kejam menghirup udara yang tidak ada. Dia akhirnya berhenti ragu-ragu. Perintah dikeluarkan dari benaknya. Mengikuti masalah pesanan, penindasan pada dua jenis api surgawi juga menghilang. Setelah kehilangan penindasan, mereka mulai bertarung seperti harimau ganas yang baru saja turun gunung. Mereka berdua membawa raungan yang menyebabkan seseorang diserang teror dan bergemuruh dengan keras. Akhirnya, kedua jenis api itu bertabrakan dengan keras. Bang! Meskipun ada lapisan mantra api, Doqi yang menghalangi kedua api, tabrakan itu masih mengeluarkan suara yang rendah, dalam, nyaring dan jelas. Panas yang luar biasa dengan tenang naik dari pusaran. Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan mantra api Doqi saat dia berusaha mengisolasi dua jenis api. Meskipun demikian, kedua api surgawi yang telah mendekati satu sama lain juga mulai berputar berulang kali seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka tampak berkelahi satu sama lain, berulang kali melepaskan suhu tinggi. Cara itu seolah-olah mereka ingin mengalahkan pihak lain. Gelombang mantra api Doqi berulang kali mengalir dan beredar dalam jalur Qi Xiao Yan sebelum mengalir ke pusaran. Setelah itu, mereka menyusup ke bagian dalam dua api surgawi. Menyusul penambahan mantra api Doqi yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, api surgawi yang awalnya meledak saat kontak, secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengamati efek kuat dari mantra api. Setelah melihat tolakan yang menakutkan antara dua api surgawi sebelumnya, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa mereka hanya akan bergabung bersama. Untungnya, mantra api memang layak menjadi metode Qi misterius yang bahkan terus dipuji oleh Yao Lao. Efek mendamaikan api surgawi memang luar biasa. Pikiran Xiao Yan terfokus pada pergerakan dua jenis api surgawi di dalam pusaran. Hanya setelah melihat bahwa mereka menjadi jauh lebih tenang, Xiao Yan dengan hati-hati menghapus lapisan Doqi di antara mereka. Lapisan tipis Doqi menghilang. Api berwarna hijau dan putih akhirnya membuat kontak tanpa celah di antara mereka. Tidak ada sedikit pun gerakan yang tidak biasa di tengah ketenangan saat mereka melakukan kontak. Namun, saat Xiao Yan hendak menghela nafas lega,
suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dalam pusaran, menyebabkan jantungnya melompat dengan keras. Pikiran Xiaoyan bergeser ke bagian dalam pusaran dengan cara seperti kilat. Situasi kacau yang mirip dengan gunung berapi yang meletus jauh di dalam lautan luas menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan menyusut dengan rapat. Sialan, bisakah api surgawi ini benar-benar bergabung bersama? Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan saat dia menyaksikan dua kelompok api kacau berwarna berbeda yang berulang kali memancarkan sedikit ledakan. Pertemuan kedua hal ini mirip dengan pertemuan mesiu percikan api. Konsekuensi paling langsung adalah hal itu menghasilkan ledakan hebat. Namun, kedua hal ini dicampur dengan Doqi, mantra api, dalam jumlah yang cukup besar oleh Xiaoyan. Jika tidak, ledakan itu mungkin akan menjadi lebih ganas. Namun, dari tampilan situasinya, ternyata ledakannya juga menjadi semakin hebat. Tidak lama kemudian, ledakan dahsyat itu mungkin akan meledakkan bagian dalam tubuh Xiaoyan sampai berubah menjadi pecahan. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan gelombang rasa sakit yang berkedut yang dipancarkan dari pusaran. Pikirannya bergerak dan Doqi yang kuat melonjak keluar dari seluruh tubuhnya seperti air banjir. Akhirnya, itu mengikuti rute mantra api yang mulai beredar sebelum dituangkan tanpa henti ke pusaran. Mereka kemudian ditambahkan ke dalam dua kelompok api berwarna yang suara ledakannya menjadi lebih keras dan lebih jelas. Tindakan Xiaoyan ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dia pikirkan. Karena dua jenis api surgawi mengalami kesulitan besar untuk digabungkan, dia hanya akan mengeluarkan semua dan menuangkan mantra api, Doqi untuk mendamaikan mereka sampai mereka bisa hidup berdampingan. Meskipun ini adalah aksi menit terakhir oleh Xiaoyan, efeknya cukup bagus. Saat jumlah mantra api, Doqi yang tak henti-hentinya dituangkan, suara ledakan di dalam pusaran secara bertahap melemah. Meskipun kedua api ini masih menolak untuk menerima satu sama lain, setiap serangan yang meletus untuk saat ini setidaknya tidak akan terlalu ganas. Pikiran Xiaoyan yang tegang akhirnya rileks saat melihat metode ini efektif. Dia tahu bahwa itu pasti tidak akan menjadi hal yang cepat bagi dua jenis api surgawi untuk bergabung dengan sempurna. Itu sudah merupakan peningkatan yang cukup besar untuk mencegah mereka meledak ke dalam konflik saat mereka bertemu. Mantra api, Doqi masih terus mengalir ke pusaran. Xiaoyan juga mengerti bahwa ini adalah pertarungan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dia memasuki mode pelatihannya dengan sangat cepat. Setelah itu, dia mengandalkan penyerapan energi eksterior untuk memberikan Doqi yang cukup yang dibutuhkan untuk menjaga kedamaian antara api surgawi. Jika itu adalah tingkat penyerapan energi yang dimiliki Xiaoyan di masa lalu, secara alami tidak dapat memenuhi persyaratan seperti itu. Untungnya, bagaimanapun, Xiaoyan saat ini telah maju ke kelas Dewang. Penyerapan Doqi-nya adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, ia mampu mempertahankan konsumsi yang besar tersebut. Ini adalah pertarungan yang panjang. Xiaoyan pasti akan menang jika dia bisa bertahan. Namun, prasyaratnya adalah tidak ada kejadian drastis atau tak terduga yang terjadi. Konsep waktu juga kabur ketika seseorang berada dalam mode pelatihan. Jadi, Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya bisa merasakan samar-samar dari dua pencampuran api surgawi di pusarannya bahwa merger ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Tentu saja, itu mungkin menghabiskan cukup banyak waktu, tetapi hasil yang dituai Xiaoyan juga cukup bagus. Api hijau dan putih di pusaran, yang tidak bisa mentolerir satu sama lain, sudah menjadi seperti dua slime yang bercampur menjadi satu. Meskipun mereka belum bergabung, setidaknya jejak merger telah muncul. Tubuh Xiaoyan tetap dalam mode pelatihan. Pikirannya, bagaimanapun, sekali lagi memasuki mode hibernasi, memberikan waktu untuk terbang.
Doki di tubuhnya terus-menerus mengikuti rute mantra api, sebelum biasanya dituangkan ke dalam pusaran, menambahkan sedikit bantuan untuk penggabungan api surgawi. Periode waktu yang lama mengalir dengan tenang. Pada saat tertentu, pikiran tertidur Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia segera pulih kesadarannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksa pikirannya untuk muncul di dalam pusaran. Dia meliriknya sebelum kegembiraan liar memenuhi hatinya. Kelompok api hijau dan putih benar-benar terjalin di dalam pusaran. Gumpalan api hijau putih yang telah terjerat untuk jangka waktu yang tidak diketahui oleh sudut api tiba-tiba memancarkan cahaya samar. Kedua api berwarna itu perlahan bergerak di tengah cahaya samar sebelum bercampur secara bertahap. Pada saat ini, warna hijau dan putih telah hilang sama sekali. Menggantinya adalah sekelompok kecil api hijau tua seperti zamrud. Apakah sudah mulai bergabung? Xiaoyan menyaksikan gumpalan api hijau tua seperti zamrud itu dengan kegembiraan liar. Jantungnya mulai berdegup kencang saat ini. Meskipun ini adalah gumpalan api yang sangat kecil, ini merupakan awal yang baik. Selain itu juga berarti bahwa dia tidak salah jalan. Senyuman tipis tanpa sadar terlihat di wajah Xiaoyan saat dia menyaksikan sekelompok api hijau putih yang berwarna sangat hijau tua. Semuanya telah memasuki keadaan formal dengan beberapa keterkejutan, tetapi tanpa rasa takut. Selanjutnya, dia harus diam-diam menunggu dua jenis api surgawi untuk sepenuhnya bergabung bersama. Meskipun merger semacam ini berjalan sangat lambat, sudut awal kesuksesan telah terungkap. Xiaoyan juga bisa meletakkan batu besar yang tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin, ketika warna hijau putih itu benar-benar berubah menjadi warna hijau tua seperti zamrud, itu akan menjadi saat ketika metode Qi, mantra api, memasuki keadaan dewasanya. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiaoyan juga akan sangat melambung. Selain itu, saat dua jenis api surgawi benar-benar bergabung bersama, semacam api baru akan menggantikan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Tentu saja, jenis api yang menggantikan mereka secara alami akan memiliki efek khusus dari kedua jenis api surgawi. Mungkin itu akan lebih kuat. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi akan nyala api baru yang belum lahir ini. Chapter 620. Kekaisaran Jiama, bagian barat ibu kota. Rumah bangsawan yang sangat besar sedang duduk di tempat ini. Gaya manor sangat mirip dengan posisi klan primer di Kekaisaran Jiama. Seorang wanita berjubah ungu pucat berdiri dengan anggun di sisi danau yang tenang dan jernih jauh di dalam manor. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajah wanita itu, punggung ini saja sudah cukup untuk melamun tentang keanggunannya. Mata wanita yang seperti safir itu sedikit linglung saat dia melihat riak cahaya yang berkilauan di danau. Wajah cantiknya yang berbentuk melon mempesona dan bergerak. Tubuh cantik itu, yang dibungkus dengan jubah ungu yang mewah, menonjol dan cekung dalam proporsi yang sempurna, memancarkan daya pikat yang matang dan berair. Hehehe, apa kau memikirkan anak kecil itu? Suara lama yang menggoda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wanita itu terkejut saat dia buru-buru memutar kepalanya. Rona samar muncul di wajahnya ketika dia melihat lelaki tua yang tersenyum itu berjalan mendekat. Dia berbicara dengan suara kesal yang indah, "Hai tua, kamu menggoda Ye Fei lagi." Mendengar alamatnya sendiri, orang ini secara mengejutkan adalah Ye Fei yang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiaoyan saat itu. Mengalihkan pandangan seseorang ke pria tua berjubah biru itu, penampilannya seperti teman pertempuran Xiaoyan saat itu. "Kaisar Es, hai bodong." Hai bodong tersenyum dan berjalan mendekat. Tangannya yang keriput menepuk bahu Ye Fei sebelum dia segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya mengamati tengah danau. Dia terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. "Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan anak kecil itu. Sudah hampir 3 tahun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiama." Ye Fei mengangguk ringan sebelum dia tersenyum dan berkata,
orang itu mungkin tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi dia sebenarnya sangat licik. Hai tua, tidak perlu terlalu khawatir. Hehehe, saya tidak khawatir. Saya pikir orang itu akan menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan daripada orang lain. Hai Bodong tersenyum. Ekspresinya segera tenggelam, namun, orang itu tampaknya sangat menghormati klannya. Sekarang, klan Xiao telah dikejar oleh sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jiama hingga mereka seperti anjing yang kehilangan rumah. Jika kita tidak diam-diam membantu mereka, kemungkinan semua anggota klan Xiao di Kekaisaran Jiama akan benar-benar lenyap. Saat itu, Xiao Li berkata bahwa dia ingin pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Xiao Yan. Saya ingin tahu apakah dia berhasil tiba. Mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan segera kembali jika dia tahu bahwa bencana besar telah menimpa klan. Melihat kedamaian saat ini, jangan bilang kalau Xiao Li tidak menyampaikan beritanya. Hai Bodong bergumam, lebih baik dia tidak kembali. Meskipun dia memiliki bakat pelatihan yang cukup bagus, itu benar-benar terlalu sulit jika dia ingin bersaing dengan makhluk besar seperti sekte Mystic Cloud. Aku harap dia bisa bertahan lebih lama. Dia masih muda dan punya banyak waktu untuk membalas dendam. Ya Fei menyempitkan matanya yang mekar persik saat dia tertawa lembut. Ya Fei sudah mendapatkan kekuasaan sebenarnya atas kendali klan primer selama tahun-tahun ini. Selain Hai Bodong yang ada di depannya, sepertinya tidak ada lagi orang di klan yang memiliki reputasi yang bisa melebihi miliknya. Dia mungkin mendapat dukungan dari Hai Bodong, tetapi bisa mengatasi tingkat seperti itu meskipun seorang wanita, berarti kemampuannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Jaringan informasi yang dia kembangkan selama bertahun-tahun ini pada dasarnya tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dia bahkan dengan jelas menyadari setiap tindakan dari sekte Mystic Cloud. Bagaimana wanita seperti itu bisa menjadi orang biasa? Meskipun dia tidak terlalu fasih dalam hal doki, tetapi siapa yang mengatakan bahwa seseorang tanpa doki tidak dapat berdiri di atas orang lain? Kamu juga tahu bahwa dia masih muda dan menjadi impulsif adalah hak istimewa kaum muda. Hai Bodong tersenyum sebelum tiba-tiba berbicara. Saya telah mendengar bahwa Anda telah mengatur agar beberapa anggota klan Xiao berada di ibu kota. Tempat ini sangat dekat dengan sekte Mystic Cloud dan mungkin tidak cocok. Tangan halus seperti giok putih Ya Fei secara acak memetik bunga yang menjulur dari pohon di sampingnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, sekte Mystic Cloud sedang mencari dengan intensitas tinggi di kota-kota lain. Ibu kotanya adalah wilayah di mana keluarga kekaisaran memiliki akar yang dalam. Bahkan jika itu adalah sekte Mystic Cloud, mereka tidak akan berani terlalu sombong. Menambahkan beberapa taktik klan primer kami, sekte Mystic Cloud tidak akan menyadari jejak mereka. Terserah kamu, Anda jauh lebih baik dalam hal ini daripada kami para penatua. Hai, Bodong menggelengkan kepalanya. Tatapannya segera beralih ke langit timur. Sebuah puncak gunung menjulang tinggi yang menembus awan terlihat sebagian di tempat itu. Dia mengerutkan alisnya erat-erat. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang sebenarnya dilakukan Yun San, lelaki tua yang tidak akan mati itu. Bahkan jika dia memiliki dendam dengan Xiao Yan, dia tidak perlu benar-benar menyerang klan Xiao, kan? Apa kegunaan lain dari tindakannya selain membuat marah Xiao Yan? Ya Fei mengerutkan alisnya erat-erat dan memainkan bunga di tangannya. Dia bergumam, menurut penyelidikan saya menemukan bahwa sekte Mystic Cloud tampaknya mencari sesuatu yang berharga oleh anggota klan Xiao. Apa yang mereka cari? Jangan bilang kalau Xiao Yan masih memiliki sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Hai Bodong mengerutkan kening dan bertanya. Mata Ya Fei berkedip. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa pelan. Saya juga tidak terlalu yakin. Mungkin itu kesalahpahaman. Sayangnya, sekte Mystic Cloud sekarang menjadi semakin asing dan asing. Dikabarkan bahwa Yun Yun untuk sementara waktu telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte. Saat ini,
Sekte Mystic Cloud berada dalam kendali Yun San. Orang tua yang tidak akan mati ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Hai Bodong menghela nafas lagi saat dia menyuarakan pikirannya. Memang ada beberapa perubahan, aktivitas mereka saat ini semakin besar. Bahkan keluarga kekaisaran menjadi agak cemas. Mereka telah mengirim cukup banyak mata-mata untuk memantau Sekte Mystic Cloud. Ini benar-benar berbeda dari cara Sekte Mystic Cloud menangani berbagai hal di masa lalu. Yafei juga menganggukkan kepalanya. Meskipun Sekte Mystic Cloud sangat kuat di masa lalu, mereka tidak peduli dengan hal-hal biasa. Namun sekarang, aku tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Hihi, tunggu saja. Saya ingin melihat berapa lama lagi mereka bisa menjadi sombong. Saya memiliki kepercayaan yang sangat besar pada anak kecil itu. Lain kali dia melangkah ke kerajaan ini mungkin adalah saat ketika Sekte Mystic Cloud terbalik. Hai Bodong mengangkat kepalanya saat melihat puncak gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Selain itu, saya memiliki firasat bahwa hari ini tidak jauh lagi. Dunia merah cerah masih tak bernyawa. Tempat ini sepi, zona mati dengan pengecualian suara yang dipancarkan dari aliran magma. Jika tatapan seseorang menembus magma, seseorang akan menemukan sekelompok api berwarna putih yang mencolok melayang perlahan di kedalamannya yang luas. Dua tubuh telanjang terlihat samar-samar di dalamnya. Penggabungan dua jenis api surgawi sangat lambat dan membutuhkan waktu lama. Namun, terlepas dari seberapa lambat seseorang berkembang, akan ada saat di mana seseorang pada akhirnya akan mencapai akhir. Pada saat itu, bunga akan terbuka dengan kehangatan musim semi, dan seseorang akan menembus kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Pikiran Xiaoyan melayang melamun. Pada saat tertentu, suara yang sedikit tidak biasa tiba-tiba tetapi diam-diam keluar dari pusaran. Ketika suara yang tidak biasa ini muncul, aliran doki di dalam tubuhnya tiba-tiba terhenti. Xiaoyan perlahan memulihkan kesadarannya. Dia awalnya mengamati sekelilingnya saat bingung sebelum pikirannya segera bergerak dan situasi di dalam pusaran muncul di hadapannya. Pikirannya baru saja memasuki pusaran ketika cahaya hijau gelap yang hangat melintas. Pikirannya menyapu dan kegembiraan yang meresap jauh ke dalam tulangnya perlahan naik dari hati Xiaoyan. Campuran api putih hijau di bagian dalam doki benar-benar menghilang. Menggantinya adalah semacam api hijau tua seperti zamrud. Kelompok api ini mengalir perlahan. Sekilas, itu tampak seperti magma berwarna zamrud. Namun, magma ini tampak agak enak, seperti nektar. Apakah saya berhasil? Hati Xiaoyan kaget saat dia mempelajari gugusan api hijau tua. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Jantungnya segera mengeluarkan raungan liar yang sunyi. Berapa banyak yang telah dia berikan untuk hari ini? Berapa lama dia menunggu? Kemerahan halus juga muncul di mata Xiaoyan di atas raungan keras di dalam hatinya. Kelembaban perlahan memasuki matanya. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran Jiama seperti seekor anjing, yang telah kehilangan rumahnya, sebelum menjalani perjalanan panjang ke Akademi Jianan. Bahkan pada saat itu ketika dia mendengar bahwa klannya dihancurkan, dia masih mengatupkan giginya dan menelan penghinaan itu di dalam hatinya. Bukankah ketekunan itu karena hari ini? Raungan di dalam hati Xiaoyan perlahan menghilang. Emosinya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengendalikan kelompok api hijau tua dengan pikirannya sebelum menuangkannya ke dalam roh penerimaan kecil di dalam pusaran. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah nyala api hijau tua benar-benar dituangkan ke dalam roh penerimaan. Api jenis kedua ini akhirnya berhasil dimurnikan olehnya. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk digambarkan. Namun, saat dia hendak mundur dari mode pelatihannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh penerimaan yang baru saja dituangkan api hijau tua, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Jangan bilang itu sekuel dari penggabungan api surgawi.
Saat itu, guru memang menyebutkan bahwa mungkin ada beberapa masalah yang muncul setelah penggabungan api surgawi. Jangan bilang, hati Xiaoyan tampaknya direbut erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia tidak berani membayangkan seperti apa kegilaan yang akan dia alami jika beberapa kejadian tak terduga terjadi pada menit terakhir ini, saat hatinya menjadi sangat tidak pasti. Lompatan roh penerimaan tiba-tiba berhenti. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa api jahat yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari dalam roh penerimaan, sebelum akhirnya menyebar ke setiap bagian tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Api jahat yang tidak biasa ini tidak membahayakan Xiaoyan. Namun, itu menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan terasa agak panas. Situasi semacam ini mirip dengan saat mengonsumsi jenis afrodisiak kuat tertentu. Sialan, masalah kecil itu sebenarnya benda ini. Xiaoyan mengutuk pelan. Doqi mengalir dengan liar di dalam tubuhnya dalam upaya untuk menekan api jahat itu. Namun, nyala api ini cukup membandel. Semakin Xiaoyan menekannya, semakin besar pembalasannya. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa pertukaran, mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi oleh kemerahan cerah. Saya tidak bisa mengontrolnya lebih lama lagi. Xiaoyan terengah-engah seperti banteng saat dia berdiri. Alasannya akhirnya ditekan oleh keinginannya. Mata merah cerah itu menyapu ke segala arah sebelum tiba-tiba berhenti pada keindahan menyihir cantik telanjang tidak jauh dari sana. Tenggorokan Xiaoyan berguling. Wajahnya tampak terbakar saat dia perlahan berjalan menuju Ratu Medusa yang matanya tertutup rapat. Jika Xiaoyan bangun, dia tidak akan pernah berani melakukan kata-kata kotor seperti itu terhadap Ratu Medusa yang temperamental bahkan jika dia menggandakan keberaniannya. Namun, pada saat ini, pikirannya dikuasai oleh nyala api yang jahat dan sudah benar-benar melupakan alasannya untuk merasa takut. Xiaoyan mengambil langkah lambat saat mendekati Ratu Medusa. Yang terakhir tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Roh di atas kepalanya benar-benar menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Yang pekat ke arah Xiaoyan. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Roh itu dengan cepat memasuki tubuhnya, dan mata tertutup rapat Ratu Medusa langsung terbuka. Murid panjang yang menyihir itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyaksikan Xiaoyan yang mendekat saat dia berteriak dengan tegas. Setelah kehilangan akal sehatnya saat ini, Xiaoyan membiarkan teriakan Ratu Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh memenuhi telinganya tanpa mendengarkan. Wajahnya memerah, dan napasnya seberat banteng. Ratu Medusa dengan dingin melihat Xiaoyan semakin dekat. Saat berikutnya, niat membunuh akhirnya terlintas di matanya. Dengan lambaian tangannya yang halus, energi menggumpal dan membentuk gaun berwarna merah di permukaan tubuhnya. Setelah itu pilar 7 warna keluar dari jarinya dan menabrak dada Xiaoyan. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyebabkan tubuhnya menjadi lesu sesaat. Sialan, Ratu Medusa awalnya tertegun saat dia menyaksikan serangan yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dia segera mencapai pemahaman. Karena semangatnya baru saja menyelesaikan penggabungan, dia tidak dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatan sebelumnya. Karenanya, Ratu Medusa saat ini berada pada saat terlemahnya. Mengaum, raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Xiaoyan. Mata merah cerah itu membawa api hasrat saat mereka menatap tubuh indah Ratu Medusa, yang cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api hijau tua menyala, dengan kuat mengikat tangan Ratu Medusa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi berniat memperlakukan wanita ini dengan baik. Dia bahkan benar-benar mengabaikan bagaimana pergelangan tangan Ratu Medusa yang seperti giok dibakar oleh api hijau tua sampai lingkaran merah terbentuk. Xiaoyan berdiri di depan Ratu Medusa. Ekspresinya memerah saat dia melihat ke bawah pada ratu yang tidak pernah memberinya pandangan yang baik dari atas. Xiaoyan, jika kamu berani melakukan hal itu padaku,
ratu ini pasti akan merobek tubuhmu menjadi 10.000 keping setelah kekuatanku pulih. Bahkan pada saat ini, Ratu Medusa yang sombong tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun. Gigi peraknya terkatup sementara nadanya padat dan dingin. Xiao Yan saat ini secara alami tidak mengindahkan ancaman seperti itu oleh Ratu Medusa. Tenggorokannya sekali lagi mengeluarkan raungan rendah, dalam, dan liar. Segera, kemerahan cerah di matanya menjadi lebih liar. Dengan lompatan, tubuhnya menjadi seperti harimau buas dan ganas yang menekan tubuh cantik Ratu Medusa di bawahnya. Tangannya menari-nari dengan liar saat suara jernih gaun yang robek muncul di dunia magma ini. Tindakan intim diam-diam dilakukan di dalam magma berwarna darah. Sayangnya, tidak ada yang beruntung untuk menyaksikannya.